semua. Oke, kali ini saya akan membagikan sebuah video bagaimana cara membuat sendiri ya DIY sebuah meja TV yang tentunya bisa kita bikin sesuai dengan keinginan kita sendiri, warna sesuai kesukaan kita sendiri ya tentunya. Oke, langsung saja. Pertama-tama mungkin ini bahan saya pakai multiplex yang 18 mm meranti ya. Harganya saya dapat di daerah saya sekitar 270 nggak salah kemarin, 270 per lembar yang ukurannya 2,44 cm kali lebarnya 1,22 m. Nah, kenapa saya potong di luar dengan circular saw gini, karena bahan ini nggak bisa masuk di workshop ya, jadi saya potong kecil dulu sesuai ukuran, nanti baru kita rapikan di dalam. Selanjutnya di sini baru kita potong sesuai ukuran yang kita inginkan ya, sesuai desain yang kita buat. Ini saya memakai ukuran panjangnya 120 kali tingginya 120, untuk lebar pakai 40 cm. Nanti kita potong-potong dulu sesuai ukuran, berapa biji potongan A, potongan B, sesuai desain yang kita bikin, yang kita inginkan. Mungkin nanti setelah potongan lengkap semua baru kita rakit. Setelah kita potong tadi barulah kemudian kita amplas dulu ya. Pada video ini mungkin amplas untuk permukaan material saya pakai yang 240 ya, yang grade 240. Setelah kita amplas baru kita bisa rakit sesuai sketch atau gambar rancangan yang sudah kita bikin ya. Sini kita lem, aplikasinya pakai lem, paku tembak, baru kita skrup dulu biar kencang ya. Ini proses pembuatan bagian yang horizontal ya, horizontal yang mendatar ya. Jadi itu saya bikin dulu. Nanti ada bagian yang vertikal yang berdiri. Nanti ada videonya untuk proses pengerjaan yang vertikalnya ada.
Jadi di sini saya rakit dulu bagian per bagian untuk memudahkan proses dempul atau wood fillernya ya, untuk menutup pori-pori permukaan multiplex agar nanti proses pengecatan lebih cepat nutup ya. Kalau nggak dikasih filler nanti pori-porinya akan nampak nggak begitu halus, dan kalau diraba terasa kasar. Dan efeknya juga selain itu bisa membuat cat boros ya kalau kita mau pakai cat, karena lama nutupnya, proses nutup permukaannya dengan warna cat lama ya. Ini proses perakitan untuk bagian vertikal. Di sini bentuknya zigzag ya, zigzag mengikuti desain yang sudah atau yang mau kita ikuti tadi. Ya, sebenarnya proses perakitan ini sangat menentukan ya, proses dimana prosesnya harus presisi, harus siku, proses penyambungan satu sama lain harus benar-benar kita perhatikan agar nanti hasilnya sesuai yang kita inginkan. Karena kalau hal yang demikian tidak kita perhatikan, nanti bisa sangat berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Ya, intinya kerja kayu, jadi tukang kayu itu harus ngerjainnya pas ada mood ya, nggak ada gangguan. Kalau kepala lagi suntuk ya ngantuk dan sebagainya, nanti akan sangat berpengaruh sama hasil. Jadi ngerjainnya usahakan harus santai, rileks. Intinya kita nikmati setiap tahapan prosesnya. Oke, kali ini lanjut ke tahapan filler ya, wood filler. Kali ini saya pakai produknya Propan aqua filler ya. Jadi pengencernya dia pakai air water base ya, karena ada nilai plusnya mungkin dari bau tidak setajam yang berpengencer thinner. Jadi katanya orang sih ramah lingkungan gitu ya. Efeknya buat kesehatan juga lebih baik dibandingkan dengan yang berpengencer thinner. Jadi saya lebih suka memang yang water base. Jadi baunya tidak setajam bau thinner lah. Nah, nanti ini setelah proses dempul kering kira-kira 2 atau 3 jam, kita bisa lanjutkan ke proses pengamplasan. Nah, jadi kenapa saya pisahkan bagian per bagian, nggak saya rakit langsung sesuai dengan bentuk dan modelnya, karena nanti bagian tersebut warnanya berbeda dengan bagian yang lain. Untuk memudahkan proses pengecatan, nanti kalau sudah terakit terlebih dahulu, nanti pas proses pengecatan ya terkadang rada
rapet gitulah. Nah, selanjutnya ini setelah filler kering tadi baru kita amplas. Amplasnya masih dengan grade yang sama 240. Proses pengamplasan ini memang harus butuh kesabaran. Ya, oke, ini mungkin video saya singkat karena proses pengecatan ini lumayan lama. Jadi ini proses untuk lapis yang kedua ya. Di sini saya pakai orange karena permintaan dari yang punya ini, dia maunya pakai orange finishing cat ya. Jadi saya pakai kuas spon dengan catnya yang punya Propan juga, yang GoFast A100 ya. Jadi ini warnanya lumayan susah nutup karena mungkin cerah, warna cerah ya. Mungkin kalau warna hitam, warna putih kayak yang pernah saya coba, cukup 2 kali aplikasi udah nutup, udah dapat warna solidnya. Nah, kalau ini udah lapis ke 6 mungkin baru bisa nutup. Nah, ini contoh yang hitam, cukup 1 kali saja sudah nutup sebenarnya. Cuma untuk hasil maksimal saya aplikasikan 3 kali biar permukaannya mulus. Ya, ini untuk yang bagian horizontalnya, jadi saya cat pakai hitam dot. Saya pakai roll karena memang permukaannya lebar. Nah, setelah cat semua kering, nah baru kita rakit bagian dalamnya. Nah, ini dia. Mungkin tadi kalau ini sudah saya rakit duluan bakal repot ngecatnya karena pasti akan mentok ke sana kemari kuasnya. Jadi saya cat dulu di luar. Nanti setelah kering kita rakit, baru kita cat lagi yang bagian luarnya yang belum dicat, biar hasilnya rapi lah hasil catnya, nggak butuh selotip, lakban dan sebagainya untuk membatasi, karena di sini kita pakai 2 warna berbeda ya. Saya lebih suka pakai kuas spon karena ya ada si kompresor, cuma itu debunya itu nggak kuat, saya nyebar kemana-mana. Kebetulan ada baby masih kecil, jadi efeknya nanti ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Jadi saya lebih maksimalkan pakai kuas spon aja. Oke, lanjut ke proses perakitan bagian vertikalnya yang berdiri. Ya, ini sebenarnya fungsinya melio kayak gini nanti untuk bisa berfungsi langsung sebagai rak pajangan ya, untuk vas bunga, untuk vas foto, bingkai, atau buku. Nah, ini bagian belakang kenapa saya belum cat, karena proses perakitan 2 warna ini nanti biar skrupnya itu bisa kita kasih dempul ya, biar nggak nampak. Jadi saya ngecatnya belakangan setelah selesai rakit yang bagian depan. Nanti kalau sudah terakit semua baru kita kasih filler, langsung kita cat belakang.
semua sudah di scrub. Nah, inilah penampakannya. Nah, selanjutnya nanti tinggal kita dempul dan kasih cat lagi bagian belakangnya yang belum dicat tadi. Nah, kemudian setelah itu udah nampak, udah saya cat bagian belakang. Nah, ini material untuk bikin laci ya. Nah, laci di bagian tengah yang orange. Nih proses perakitan untuk laci kedua. Laci di sini dua lacinya, tak bikin dua. Ya, ini saya kerjakan malam, ngecatnya juga malam. Kebetulan ya waktu buat bisa kerjainnya emang malam gitu, karena kita ada aktivitas kantoran juga, jadi ya hitung-hitung nunggu ngantuk ya ngerjain ini. Nanti setelah laci terinstall tinggal kita cat, baru kita pasangkan relnya. Ya, lacinya akan masuk di bagian itu nanti. Nah, lanjut ke bagian pemasangan rel. Jadi setelah laci kita cat, kita pasangkan relnya yang ukuran 30 ya. Saya pakai yang ukuran 30 cm. Ya, rel yang standar aja lah. Soalnya nanti mungkin bebannya mungkin untuk sekedar naruh remote, kaset atau apalah yang nggak terlalu berat bebannya. Nah, ini bagian dalamnya ya, nanti tinggal kita bikin. Ini proses pengecatan untuk kakinya. Di sini saya pakai kakinya pakai kayu jati Belanda ya. Jadi nanti kakinya saya bikin miring 70 derajat, kemiringannya 70 derajat. Saya finishing pakai clear gloss saja. Jadi jandanya tadi saya udah kasih wood stain dulu yang walnut coklat ya, walnut. Baru top coatnya pakai glossy. Ya, lanjut ke bagian pemasangan kaki. Nah, ini kakinya di setiap sudut. Ini panjang kakinya 20 cm ya, 20 cm, tinggi kakinya 20 cm. Ini jumlah kakinya 4 ya, 4 biji.
masing-masing sudut. Ya, proses penggabungan bagian vertikal tadi yang berdiri ya. Ya, berikut penampakannya setelah dirakit. Itu dapat dilihat yang bagian vertikal berdiri tadi yang kotak-kotak. Nah, ini laci sudah terinstall ya. Laci sudah terinstall. Ya, berikut hasil akhirnya, penampakannya. Waktu pengerjaannya kurang lebih 1 minggu ya. Manfaatin waktu malam nunggu ngantuk, jadi ya nggak maksimal lah. Waktu pengerjaannya 1 minggu ya cukup lama. Ya, berikut penampakan kedua lacinya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memacu teman-teman yang lain untuk berusaha mengerjakan sendiri, mengisi sendiri rumah dengan handmade ya, buatan tangan sendiri. Oke, jangan lupa klik like and subscribe apabila video ini bermanfaat buat Anda.